Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Oleh karena itu, untuk mengawali, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastinya kalian semuanya tetap semangat, dan mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran jarak jauh kalian lebih pintar dan mudah-mudahan bisa memahami apa yang dibahas di kesempatan hari ini. Untuk sekarang adalah subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Khusus kita fokus ke kompetensi dasar bahasa Indonesia, yaitu bagaimana kalian bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mulai dengan melihat dua gambar tentang perubahan fungsi hutan, bagaimana keadaan lingkungan yang berbeda ini, yang pastinya kita bisa membayangkan nasib selain tumbuhan yang hidup di sana, yaitu hewan-hewan yang mungkin memiliki habitat di tempat seperti hutan yang sekarang kita lihat sudah ada bangunannya di sekitarnya, dan mungkin lama-kelamaan hutan yang kita bisa lihat di sebelah kanan gambar itu akan habis, yang otomatis kita berpikir pastinya banyak nantinya hewan-hewan yang mungkin akan punah ataupun kehilangan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak bagaimana keadaan lingkungan di saat mengalami perbedaan seperti itu. Pastinya kita akan menyimpulkan nanti bagaimana atau apakah yang terjadi dengan perubahan fungsi hutan pada gambar tersebut, terus nasib hewan yang masih hidup di hutan seperti apa, dan di manakah hewan-hewan pada saat hutan-hutan yang dibabat habis itu dijadikan tempat tinggal ataupun pemukiman ataupun perkotaan akan memiliki habitat baru, di mana yang pastinya mereka akan kesulitan mencari tempat tinggal yang baru. Dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon besar habis dan semua hutan di bumi berubah menjadi perumahan, yang otomatis manusia itu sangat berketergantungan dengan adanya tumbuhan, terutama karena menghasilkan oksigen untuk mempertahankan kehidupannya. Apalagi binatang yang menjadi bagian dari penopang kehidupan kita manusia akan mengalami kekurangan, sehingga suatu saat kita akan sulit menemukan binatang-binatang tertentu yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Nah, sebelum kita menyimak terkait dengan masalah bagaimana nasib hewan di Indonesia, sekarang kita lihat penyebaran hewan di Indonesia, hewan-hewan langka. Di sini ada beberapa hewan-hewan langka yang tinggal di berbagai macam pulau dengan pulau yang berbeda, dan jenis hewannya juga tidak sama, yang sekarang sudah mulai mengalami kelangkaan. Di antaranya seperti orangutan di Kalimantan, ada beruang madu di Sumatera, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera di Sumatera, dan ada juga badak bercula satu, ada banteng, ada harimau Jawa, terus ada komodo, ada juga burung cendrawasih di Papua, ada kanguru, dan banyak lagi yang menjadi hewan yang harus dilindungi oleh kita karena habitat mereka itu hanya di pulau-pulau tertentu yang merupakan tempat di mana mereka bisa tumbuh sejak dahulu kala. Yang pastinya sekarang ini kenapa dianggap sudah mulai banyak sekali sulit ditemukan, karena banyaknya manusia, kita sebagai manusia banyak yang mengambil tempat tinggal mereka untuk dijadikan lahan-lahan yang mungkin bermanfaat bagi manusia, sehingga tanpa berpikir bahwa binatang-binatang itu lama-kelamaan akan kehilangan tempat tinggalnya, yang pastinya suatu saat akan mengalami kepunahan, dan kalau sudah punah akan kesulitan bagi
kita sebagai orang yang ingin melihat bagaimana wujud aslinya. Contoh, dulu kita pernah didengarkan atau pernah mendengar tentang dinosaurus, binatang-binatang purba yang sekarang tinggal cerita saja. Suatu saat binatang-binatang yang ada di Indonesia ini juga akan mengalami cerita yang sama, akan mengalami kepunahan, akan sulit dicari, akan banyak orang penasaran dengan wujud aslinya seperti apa. Yang pastinya itu semua adalah tugas kita sebagai orang Indonesia yang bangga tentang kekayaan alam, diantaranya tentang kekayaan alam yang berbentuk hewani, yang berbentuk nabati atau tumbuhan yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama. Nah, yang menyebabkan kelangkaan dan kepunahan dari hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, yang pertama karena adanya perburuan liar, adanya perdagangan liar, adanya pembalakan liar di hutan, adanya kebakaran hutan baik disengaja maupun karena faktor ketidaksengajaan, adanya juga pembangunan pemukiman, ada juga karena dianggap sebagai hama, sehingga oleh banyak manusia hewan dan tumbuhan-tumbuhan seperti itu banyak yang sekarang ini tinggal cerita dan susah dicari. Nah, ini adalah contoh orang yang membunuh gajah hanya untuk diambil gadingnya saja, yang katanya menurut mereka itu memiliki nilai jual mahal, sedangkan badannya yang sangat besar seperti itu digeletakkan untuk menjadi bangkai dan membusuk di sana. Mereka hanya mengambil gadingnya untuk diperjualbelikan sebagai bahan koleksi bagi orang-orang yang berduit, untuk dijadikan hiasan di rumah, untuk dijadikan pajangan di rumah-rumah mewah biasanya, sehingga orang-orang yang memiliki duit yang banyak, mereka sanggup membeli gading dengan nilai yang sangat mahal, sehingga orang-orang kita yang sangat membutuhkan keadaan ekonomi yang sekarang ini banyak mengalami kesulitan, sehingga mencari jalan pintas untuk mencari binatang gajah hanya diambil gadingnya. Dan ini adalah contoh bagaimana terjadinya penjualan hewan-hewan liar di pasar-pasar gelap. Nah, ini perdagangan yang mungkin sangat miris bagi kita dipandang, tapi buat mereka yang memiliki keinginan untuk cepat menghasilkan uang, mereka dianggap itu sebuah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kalau kita berpikir panjang, pastinya anak cucu kita nanti suatu saat akan kesulitan mencari binatang-binatang yang menjadi kebanggaan negeri kita, dan kita juga sendiri sekarang hanya bisa menyaksikan dalam bentuk gambar. Suatu saat kita andaikan tidak bersama-sama melindungi hewan yang sudah langka ini, maka hewan-hewan tersebut akan tinggal cerita. Dan ini adalah salah satu dari akibat adanya pembalakan liar hutan-hutan yang ada di daerah-daerah sana, yang sudah mulai menciut keberadaannya karena pepohonannya banyak ditebang secara liar untuk dijadikan lahan baru, ataupun mereka hanya bisa menikmati kayunya untuk diperjualkan sebagai pesanan dari orang-orang yang mungkin membutuhkan banyaknya kayu, sehingga tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir tentang akibatnya seperti apa andaikan hutan bisa habis seperti itu. Yang pastinya kita sudah paham tentang akibat hutan gundul, yaitu akan terjadinya erosi, akan terjadinya banjir bandang di daerah-daerah sekitar hutan yang telah gundul. Dan ini adalah contoh bagaimana hutan dibakar ataupun terjadi kebakaran hutan, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Yang pastinya terbayang oleh kita hewan-hewan yang tinggal di sana seperti apa nasibnya. Dan ini adalah contoh gambar dari orang yang menggunakan hutan untuk dijadikan lahan pemukiman, yang pastinya sebelum adanya rumah, awalnya adalah hutan yang
sangat lebat di sana, yang pastinya banyak hewan-hewan langka yang tinggal di sana, sehingga karena kebutuhan manusia akan tanah, mereka dengan sengajanya membabat habis hutan tersebut untuk dijadikan lahan pemukiman. Dan ini adalah contoh binatang-binatang yang mungkin pernah kita lihat tapi sekarang sudah susah dicari karena mereka dianggap hama bagi sebagian orang yang dirugikan adanya hewan tersebut. Nah, ini adalah contoh bekicot yang mungkin menurut kita geli, tapi itu adalah sebuah kekayaan bagi kita, di mana Indonesia yang merupakan negara tropis banyak dijadikan habitat yang sangat bagus bagi hewan seperti ini. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita pelajari bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini adalah usaha pemerintah dalam pelestarian tumbuhan dan hewan agar tidak terjadi kepunahan atau kelangkaan, yang pastinya kita dukung. Yang pertama adalah dengan melakukan pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya pada habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu kawasan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar pada habitat aslinya. Jadi yang pertama ada pelestarian in situ, yang kedua adalah pelestarian ex situ, yang semuanya adalah merupakan bagian upaya dari pemerintah untuk menjaga agar hewan-hewannya sekarang dikatakan langka, tumbuhan-tumbuhannya sekarang dikatakan sudah susah atau sulit ditemukan, agar tetap lestari sampai ke anak cucu kita nanti kelak. Nah, pelestarian in situ itu terdiri dari yang pertama suaka alam. Apa itu suaka alam? Kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam, hutan dengan ciri khas tertentu saja. Jadi ada suaka alam, ada kawasan pelestarian alam. Sedangkan suaka alam itu bersama dengan ekosistemnya oleh pemerintah dilakukan untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk kawasan kelestarian alam hanya pada hutan tertentu saja yang memiliki ciri khas khusus. Nah, nanti akan kita perjelas lagi tentang bagaimana bentuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, contoh tentang kawasan alam atau suaka alam adalah yang pertama cagar alam, yang kedua suaka marga satwa. Di sini suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Dan yang termasuk bagian dari suaka alam adalah cagar alam. Ada cagar alam Pulau Dua, ada cagar alam Gunung Gede, ada cagar alam Panunjang di Pangandaran sana, ada cagar alam Raplesia di Penggulu, ada cagar alam Cibodas di Cianjur. Dan untuk suaka marga satwanya itu contohnya seperti suaka marga satwa di Pulau Rambut Teluk Jakarta, suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur, suaka marga satwa Pulau Komodo, suaka marga satwa Pulau Mojo di Sumbawa, suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur, dan suaka marga satwa perairan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Untuk kawasan pelestariannya ada Taman Nasional, ada Taman Raya. Untuk Taman Nasional contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Yang ketiga Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung yang melindungi hewan seperti gajah, seperti beruang madu, siamang, kijang, kerbau liar, tapir, dan biawak serta berbagai jenis burung.
Dan yang keempat adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang hanya melindungi hewan badak bercula satu, tapi di sana juga ada harimau loreng, banteng, anjing rusa, kera rusa, bahkan ada sekitar 200 jenis burung yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Nah, contoh dari Taman Hutan Raya adalah kebun raya di Bogor sana. Di sana hanya tumbuh tanaman-tanaman langka yang bisa kita lihat. Andaikan kalian bisa menyaksikan bagaimana bentuk kebun raya di sana, pastinya kalian hanya akan menyaksikan tumbuhan-tumbuhan langka yang bisa ditanam di sana untuk pelestarian agar tumbuhan-tumbuhan tertentu tidak mengalami kepunahan. Nah, contohnya di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya Baturaden. Itu adalah contoh kebun raya yang hanya melindungi tumbuhan tertentu saja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat nama-nama dari taman hutan raya ataupun taman nasional di YouTube, bagaimana bentuknya dan bagaimana keadaannya di dalamnya seperti apa, apakah hanya binatang tertentu dan tumbuhan tertentu saja yang mampu dilindungi di sana. Nah, yang ketiga adalah Taman Wisata Alam. Nah, contohnya itu adalah Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Tauhuti, Danau Matano, Danau Mahalono di Sulawesi, Danau Lebu, serta Pulau Menipo di Nusa Tenggara. Itu adalah contoh dari kawasan pelestarian alam. Tadi yang pertama adalah Taman Nasional, yang kedua Taman Hutan Raya, yang ketiga Taman Wisata Alam. Dan bagaimana contoh dari pelestarian yang dilakukan secara ex situ? Nah, ini dilakukan oleh pemerintah melalui yang pertama rehabilitas, yang kedua penangkaran, yang ketiga adalah dengan membudidayakan. Rehabilitas adalah dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Nah, contohnya adalah seperti orangutan banyak ditangkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian diperjualbelikan, kemudian dipelihara oleh orang-orang yang beli di tempat yang bukan habitatnya. Selama masa pemeliharaan otomatis mereka sudah banyak lupa dengan tempat tinggalnya. Nah, untuk penyesuaian agar nanti pada suatu saat dilepas biasanya oleh lembaga sosial masyarakat tertentu yang melindungi tentang hewan, mereka akan melakukan rehabilitas terlebih dahulu sebelum dilepas di tempat habitat aslinya, dengan tujuan agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan barunya yang mungkin selama dipelihara atau mereka semenjak dilahirkan belum pernah mengalami adanya hutan lebat, belum pernah mengalami bagaimana pepohonan di hutan dan bagaimana cara mencari makanannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu perlu dilatih melalui tempat rehabilitas. Dan yang kedua adalah penangkaran. Nah, penangkaran ini adalah biasanya dilakukan untuk pengembangbiakan secara buatan. Nah, contohnya penangkaran penyu, penangkaran orangutan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Dan ada lagi budidaya tumbuhan. Nah, budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis dan penting bagi ilmu pengetahuan. Nah, di sini di budidaya tumbuhan biasanya dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan bentuk dari tanaman-tanaman yang mungkin dipertahankan agar mendapatkan nilai manfaat dari tumbuhan tersebut bagi manusia, sehingga mereka mau melestarikan, mau membudidayakan, mau mengembangbiakan agar tidak mengalami kepunahan. Dan yang terpenting adalah bagaimana setelah kalian mempelajari tentang
hal seperti ini kalian untuk bahasa Indonesia bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan semoga hal seperti ini bisa dijadikan nilai manfaat buat kalian, dan mudah-mudahan kalian semua bisa tetap sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang lebih baik kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.